Ribuan tentara Amerika akan serbu Indonesia dalam Garuda Shield ke-15. Sebanyak 330 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Sabtu 24 Juli. Kedatangan ratusan US Army gelombang pertama ini untuk mengikuti latihan bersama Garuda Shield ke-15 2021. Ini merupakan latihan terbesar dalam sejarah kerjasama antara TNI AD dengan AD Amerika Serikat, kata Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen TNI Tatang Subarna. Dalam keterangan persnya dikutip Alquran.co Minggu 25 Juli 2021 di Jakarta. Latihan bersama ini akan digelar dari tanggal 1 sampai 14 Agustus 2021 di 3 daerah latihan tempur, Batu Raja, Amborawang, dan Makalisung. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk peningkatan kerjasama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi, jelas Brigjen TNI Tatang Subarna. Dalam pelaksanaannya, latihan ini akan melibatkan penyelenggara dan pelaku sebanyak 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat. Dengan materi latihan, staff exercise, Field Training Exercise, Live Fire Exercise, Medical Exercise, dan Aviation. Untuk bandara di Palembang ini, kedatangan US Army akan berturut-turut sampai dengan tanggal 26 nanti menggunakan 5 pesawat, sedangkan di Amborawang dan Makalisung hanya pada tanggal 25 besok masing-masing menggunakan 1 pesawat, ujar Tatang. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut program pelatihan bersama antara personel Security Force Assistance Brigade atau SFAB, US Army, dan prajurit TNI AD telah berlangsung di beberapa batalion di bawah naungan Kostrad. Tujuan utamanya yakni saling mendapat pengalaman dan menjalin persahabatan. Tujuan utama latihan bersama antara prajurit TNI AD Security Force Assistant Brigade US Army untuk mendapatkan pengalaman dan menjalin persahabatan dengan negara sahabat, kata Andika, Sabtu 10 Juli 2021. Menurut Andika, perlu adanya interaksi langsung dalam latihan bersama itu. Jalinan komunikasi yang tercipta tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan. Unit khusus ADAS kini berada di Batalion Infanteri Para Rider 433 Julusri di Maros, Sulawesi Selatan. Berbagi pengalaman dan pengetahuan baru dalam dunia militer antar negara sahabat menjadi salah satu tujuan dalam program tersebut, seperti latihan menembak dan menguasai medan tempur. Indonesia dan Amerika Serikat menggelar latihan tempur bersama. Dalam latihan tempur yang diungkap menjadi yang terbesar dalam sejarah ini diikuti oleh 2.246 orang TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat. Sebanyak 330 orang TNI AD Amerika Serikat pun sudah mendatangi kota Palembang guna bertolak ke Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, yang juga menjadi pusat latihan tempur. Lokasi latihan akan berada di 3 daerah yakni Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan, Amborawang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta Makalisung, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tujuan latihan bersama ini guna meningkatkan kerjasama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi, jelas Brigjen TNI Tatang Subarna saat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Di Bandara SMB 2 di Palembang ini, kedatangan US Army berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Juli menggunakan 5 pesawat, sedangkan di Amborawang dan Makalisung hanya pada tanggal 25 Juli masing-masing menggunakan 1 pesawat, ujar Tatang. Sebanyak 330 tentara Amerika Serikat atau US Army mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang Sabtu 24 Juli 2021. Ratusan tentara ini akan mengikuti latihan bersama TNI Angkatan Darat di Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur Batu Raja Oku, Sumsel. Tiba di Bandara Kebanggaan Wong Sumsel ini, ratusan tentara AS menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk protokol kesehatan COVID-19. Ratusan tentara ini akan mengikuti latihan bersama Garuda Shield ke-15 tahun 2021. Yang merupakan latihan terbesar dalam sejarah kerjasama antara TNI AD dengan militer Amerika Serikat. Ini nanti latihan terbesar dalam sejarah antara
tentara kita dan tentara Amerika Serikat. Kedatangan mereka juga dengan prokes ketat, ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Tatang Subarna di Palembang, Sabtu 24 Juli 2021. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi, ujarnya. Latihan ini akan melibatkan penyelenggara dan pelaku sebanyak 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat. Adapun materi latihan staff exercise, field training exercise, live fire exercise, medical exercise, dan aviation. Untuk bandara di Palembang ini, kedatangan US Army akan berturut-turut sampai dengan tanggal 26 nanti menggunakan 5 pesawat, sedangkan di Amborawang dan Makalisung hanya pada tanggal 25, masing-masing menggunakan 1 pesawat, ujarnya. Selain prokes yang ketat dari Satgas Covid, ketentuan yang berlaku juga diterapkan terhadap tentara Amerika Serikat, mulai dari pemeriksaan dari pihak bea cukai dan imigrasi untuk mewujudkan pelaksanaan latihan aman dan tertib. Tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika Serikat untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika Serikat. Diberitakan dari Bloomberg pada 15 Maret lalu, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika Serikat menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Sumber tersebut mengatakan langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Meski begitu, Rusia siap untuk memasok 11 jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valery Reshetnikova pada Rabu lalu. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata Reshetnikova di sela-sela pameran Dirgantara Max 2021, seperti dikutip dari TASS sebagaimana dikutip dari kontan.co.id pada Kamis hari ini.